Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang failover load balance. Materinya yaitu ada 3. Yang pertama konsep failover dan load balance. Yang kedua setting topologi. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu konfigurasi transload failures. Yang pertama yaitu konsep. Nah, ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Failover ISP-nya satu aktif dan satu backup. Sedangkan load balance dua aktif secara bersamaan. Selanjutnya, failover dan load balance adalah dua konsep yang termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balance itu di deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet, ke satu ISP yang pertama, kedua di ISP yang kedua. Artinya dari semua perangkat, klien ini yang terhubung ke router kita, maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP 1 dan bisa juga menggunakan ISP 2. Nah, kalau misal kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka ada konsep yang diterapkan, yaitu konsep failover load balance. Terkait failover, nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable. Maksudnya disable ini tidak aktif, tapi dia menjadi backup. Jadi dari semua klien yang dilewatkan pada ISP-nya saja. Kalau ISP yang pertama down, maka ISP yang kedua akan aktif sebagai backup-nya. Kalau load balance, nantinya kedua ISP tersebut akan aktif secara bersamaan. Selanjutnya yang kedua yaitu setting topologi. Nah, siapkan topologi yaitu ada net, router ISP 1 dan ISP 2. Coba ke ISP 1. Nah, pertama itu buka Winbox. Ganti hostname menjadi ISP1, buka menu sistem, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISP1, lalu klik apply dan OK. Lakukanlah hal yang sama pada ISP2. Kita hapus dulu atau putuskan kabel dari ISP1 ke ISP2. Untuk yang ISP1 memiliki IP address 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2, koneksikan terlebih dahulu pada net. Yang pertama itu pergi pada terminal ISP2, untuk loginnya itu admin ya, passwordnya kosongkan saja. Lalu ketik N, lalu Ctrl C, lanjut ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan IP gateway-nya. Nanti tinggal kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya. Lalu yang terakhir itu lalu masukkan ke Winbox. Setelah berhasil, kita coba tambahkan router mikrotik lagi yang bertindak sebagai customer. Nah, nanti glosnya mikrotik yang bertindak sebagai customer. Ini memiliki dua jalur ke internet, bisa menggunakan ISP1 dan juga bisa menggunakan ISP2. Lalu, router mikrotiknya dihubungkan ke ISP1 dan ISP2, lalu nyalakan mikrotiknya. Setelah itu, kita akan mencoba cek router customer-nya memiliki IP address berapa. Pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Caranya itu login menggunakan admin, passwordnya kosongkan saja, ketik N, lalu Ctrl C, ketik IP address, print. Jika masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik. Langsung setting saja pada Winbox ISP1. Caranya buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1, lalu ke IP dan cari yang namanya address, lalu pilih Ether 2. Lalu IP-nya pilih misalnya 192.168.2.1/24. Kalian bebas ya mau berapa aja IP-nya. Lalu klik apply dan OK. Lakukanlah hal yang sama pada ISP2. Setelah berhasil setting Ether 2 dari ISP1 dan ISP2, selanjutnya kita setting pada router mikrotik yang menjadi customer. Nah, selanjutnya konfigurasi load balance router roles. Nah, konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ECMP, tapi bisa juga menggunakan konfigurasi load balance dengan metode route roles. Kita coba menggunakan metode load balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance
routes ini bekerja dengan sistem SRC address. Jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk FTP1 ketika ingin internetan harus menggunakan ESP1 dan untuk ESP2 ketika ingin internetan harus menggunakan ESP2. Nah, itu bisa menggunakan router roles. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah RC address berarti FPC-nya itu harus memiliki IP yang statik. Kalau kita konfigurasi IP pada FPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi dari router mikrotiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan FPC itu menggunakan IP statik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kalian kurang memahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.